Tak pernah kau hargai diriku yang selalu ada untukmu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rian SHR. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih perawatan Ninja 250 SL ini atau RR Mono ini, atau bahkan bisa juga diaplikasikan untuk semua jenis motor, terutama motorsport. Ini menurut pengalaman saya selama menggunakan motorsport gitu, teman-teman. Oke, sebelum itu jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan juga tombol loncengnya. Terima kasih buat kawan-kawan semua yang sudah dengan ikhlas mensubscribe channel ini. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, serta rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, langsung kita ke videonya. Nah, jadi apa saja yang perlu kita lakukan untuk merawat motor sport? Nah, khususnya untuk ini Ninja 250 SL ini, kalau saya sendiri sih saya bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada perawatan harian. Perawatan harian ini ya pengecekan kita sehari-hari ketika kita ingin menggunakan sepeda motor ini, apalagi kalau kita sering menggunakannya dalam perjalanan yang jauh. Ini saja kalau saya aja pulang pergi dalam satu hari itu bisa mencapai sekitar 80 km. Nah, jadi itu ada perawatannya gitu, kawan-kawan. Nah, setelah itu ada juga perawatan bulanan. Kemudian ada juga terakhir perawatan tahunannya gitu, kawan-kawan. Nah, untuk perawatan harian biasanya itu yang saya lakukan itu, yang paling pertama kali itu saya selalu mengecek kadar olinya, kawan-kawan. Apakah olinya masih sama dengan waktu kita pertama kali mengisi oli? Apakah olinya itu berkurang? Kalaupun berkurang itu apakah banyak kurangnya gitu. Nah, jadi itu kita cek. Kebetulan untuk Ninja 250 SL ini kan ada indikator pengisian oli, batas maksimum dan batas paling rendahnya gitu. Nah, di indikator di kacanya itu kita bisa mengecek apakah oli itu masih berada di batas full. Biasanya kalau saya mengisi itu 1,3 liter, itu kalau di indikator kacanya itu berada di posisi yang penuh gitu, kawan-kawan. Nah, apabila terjadi pengurangan, misalnya itu setelah 1000 sampai 1500 km pemakaian, nah itu kita cek kekurangannya itu apakah masih dalam batas wajar. Kalau hanya berkurang sekitar 100 ml atau 0,1 liter itu masih bisa dikatakan wajar. Tapi apabila berkurangnya itu sudah banyak, nah itu mesin kawan-kawan itu harus dicek. Itu nanti untuk perawatan bulanannya. Tapi kalau harian selalu aja cek indikator olinya gitu, kawan-kawan. Nah, setelah mengecek indikator oli, yang kedua adalah saya biasanya itu mengecek ketegangan rantai, kemudian basah atau keringnya rantai. Nah, itu sangat perlu, kawan-kawan, karena kalau rantainya itu terlalu basah enak dibawa, cuman dia nyiprat kemana-mana kotorannya itu. Karena kan kawan-kawan tahu sendiri bahwa Ninja 250 SL ini ataupun yang sejenisnya itu cover tutup rantainya itu pendek. Nah, jadi kalau kita terlalu basah, cipratan-cipratan kotoran rantainya tuh bisa nyampai ke bodi motor bagian belakang, kemudian bisa juga nyampe ke baju gitu, kawan-kawan. Jadi perlu dimaklumi itu dan perlu hati-hati. Nah, jadi itu perlu diperhatikan. Jadi apabila terlalu kering rantainya, ya performanya jadi tidak enak gitu.
jadi kurang mulus gitu. Ada gesekan-gesekan dari gearnya itu berasa gitu kawan-kawan. Nah jadi kalau tips saya ketika melumasi rantai, yang pertama itu setelah dilumasi itu langsung dibersihkan. Jadi kawan-kawan jangan setelah melumasi rantai dibiarkan gitu aja, itu bakal. Nah jadi harus dibersihkan. Jadi setelah saya menyemprot cairan pembersih rantai atau ya chain loop gitu, nah kemudian yang saya lakukan adalah mengelap rantai itu secara menyeluruh sampai benar-benar kering. Jadi yang tersisa itu tinggal cairannya itu yang memang benar-benar yang melumasi rantainya. Jadi tinggal yang dia karena meresap ke dalam gitu kan. Jadi untuk yang sisa-sisanya itu apabila kita bawa di RPM tinggi ya tidak nyiprat kemana-mana gitu. Nah jadi tips saya setelah menyemprot atau membersihkan rantai menggunakan chain loop, nah hendaknya langsung dilap atau dan dikeringkan gitu. Jadi rantainya itu aman dan tidak nyiprat kemana-mana kotorannya. Karena spekbor kita itu masih pendek, kecuali spekbor dari cover rantainya itu sudah panjang, sudah dimodifikasi mungkin yang bisa menutupi bagian rantai keseluruhan. Nah, kemungkinan itu tidak akan nyiprat kemana-mana. Tapi kalau masih yang standar itu pasti bakalan nyiprat. Nah jadi itu kalau menurut saya hal-hal yang penting untuk rawatan hariannya. Jadi setiap hari ketika kita mau berkendara, nah wajib kita cek itu kawan-kawan. Nah untuk rawatan bulanan sendiri, biasanya yang bulanan ini kan biasanya seperti oli motor. Nah itu yang paling penting kalau menurut saya, oli motor. Ini untuk perawatan bulanan. Di luar lain misalnya ngecek kampas, kopling, apa segala macam di luar. Yang penting, yang paling penting itu adalah oli motor. Karena apa? Karena motor Ninja 250 SL ini saya sarankan jangan sampai telat mengganti oli. Takutnya nanti efeknya fatal gitu kawan-kawan. Jadi kalau saya sendiri di motor ini kalau saya menggunakan oli yang semi sintetik, biasanya saya kalau sudah 1000 km sudah kita ganti olinya, baik itu entah sudah sebulan maupun belum sebulan, nah itu wajib diganti. Nah kemudian kalau untuk oli yang full sintetik biasanya saya sampai 1500 km, baik itu sebulan maupun belum sebulan itu wajib diganti. Nah itu kalau pengalaman saya. Nah kemudian rawatan tahunan. Nah kalau rawatan tahunan ini agak lumayan besar pengeluarannya biasanya. Nah biasanya di motor-motor saya sebelumnya, kebetulan motor ini belum ada setahun. Nah kalau biasanya di motor yang sebelumnya rawatan tahunan itu yang pertama itu kita mengganti busi. Businya ini apabila masih menggunakan busi yang biasa, biasanya saya menggantinya tiap tahun. Tapi kalau kita mengganti businya ini dengan busi yang tipenya iridium, nah kayak di motor fiction saya yang lama itu sudah busi iridium, tapi kalau ini sepertinya masih belum. Nah itu biasanya tiap 5 sampai 7 tahun sekali wajib ganti. Karena busi iridium ini ketahanannya itu lebih lama. Karena harganya lumayan juga kawan-kawan. Perbandingannya 1:10 gitu. Satu busi biasa, satu busi iridium bisa membeli untuk 9 sampai 10 busi biasa gitu kawan-kawan. Nah jadi perbandingan segitu. Jadi kalau menurut saya, kalau busi iridium itu kitaran 5 sampai 7 tahun lah pemakaiannya. Nah kemudian kalau untuk tahunan lagi biasanya kita melakukan servis di bagian injeksinya, baik itu injektornya, full pumpnya. Nah itu biasanya tuh wajib dibersihkan karena maklum sendiri apalagi kalau kawan-kawan semua menggunakan Pertalite di motor injeksi. Nah itu setiap tahunnya itu wajib membersihkan atau menservis bagian injeksinya, baik itu injektornya, full pumpnya, saringannya. Ya kalau menurut saya seperti itu untuk tahunan. Kemudian yang satu lagi, kalau setiap tahun itu wajib juga mengecek
ketebalan gear depan maupun gear belakang setiap tahunnya. Tapi biasanya sih kalau saya itu mengganti gear itu depan belakang maupun rantainya itu biasanya dalam pemakaian 2 tahun sekali. Itu kalau saya, karena harian saya ini digunakannya lumayan jauh. Nah, jadi itu tadi pengalaman saya tentang perawatan motor, baik itu dari segi harian, perawatan bulanan, maupun perawatan tahunan. Ya, memang harus mengeluarkan biaya, kecuali motor kawan-kawan tidak pernah dipakai kemana-mana. Mungkin budgetnya itu lebih sedikit pengeluarannya untuk perawatannya. Tapi kalau motor yang digunakan harian seperti ini, ya mau tidak mau agak lumayan sedikit budget yang harus dikeluarkan untuk perawatannya. Oke kawan-kawan, terima kasih telah menonton. Semoga videonya bermanfaat dan memberikan inspirasi. Akhir kata, jangan lupa like, komen, share, serta subscribe, dan terus dukung channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.